Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmadi Prasetya. Saya dari program studi D3 Farmasi tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas farmakologi, yaitu yang berjudul obat antiemetik atau anti mual. Apa itu mual? Mual adalah mekanisme pertahanan diri yang menyebabkan suatu sensasi tidak nyaman di perut dan membuat seseorang merasa ingin muntah. Perut yang terasa mual juga kadang menyebabkan seseorang untuk memuntahkan isi perutnya. Mual bisa disebabkan oleh beragam hal, seperti mabuk laut, sedang merasa stres atau gugup, keracunan makanan, atau penggunaan obat-obatan tertentu yang bisa menimbulkan mual sebagai efek sampingnya. Selain itu, juga dapat diasosiasikan dengan beragam penyakit lain yang dampaknya bisa menimbulkan komplikasi parah jika dibiarkan dan tidak diberi penanganan. Untuk faktor resiko mual, faktor resiko dari timbulnya mual meliputi penggunaan ponsel atau membaca buku saat perjalanan yang dapat menyebabkan mabuk perjalanan, jadwal makan yang tidak teratur yang dapat mencetuskan sindrom dispepsia, dan makanan yang kurang higienis yang dapat meningkatkan resiko terjadinya keracunan makanan. Untuk penyebab mual sendiri, penyebab munculnya gejala mual dapat dihubungkan dengan beragam penyebab ataupun penyakit tertentu. Di antaranya yaitu ada mabuk laut atau perjalanan jauh, sindrom dispepsia atau sakit mah, gejala awal kehamilan, penggunaan obat-obatan tertentu dan menyebabkan mual sebagai efek samping, sedang merasa gugup atau stres, penyakit kantung empedu atau saluran empedu, keracunan makanan atau minuman, infeksi saluran cerna. Gastroparesis umumnya terjadi pada pengidap diabetes. Mengalami radang usus buntu, konsumsi alkohol yang terlalu banyak, mencium aroma yang tidak sedap atau menyengat, terlalu banyak makan atau kekenyangan, gejala gastritis, penyakit sistematik lainnya. Gejala mual sendiri adalah terjadinya rasa tidak nyaman pada perut yang menimbulkan perasaan ingin muntah. Gejala dapat disertai dengan adanya nyeri perut, penurunan nafsu makan, pusing, lemas, dan perut kembung. Untuk diagnosis mual, diagnosis pada umumnya dilakukan dengan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Dokter mungkin memerlukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, USG abdomen, ronsen abdomen, dan pemeriksaan lain untuk mencari penyebab terjadinya mual pada pasien. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah gejala mual disebabkan oleh suatu penyakit atau karena penyebab lain yang tidak terlalu berbahaya bagi tubuh. Pengobatan mual, umumnya kemunculan gejala mual bukanlah kondisi yang serius jika bukan disebabkan oleh adanya penyakit lain. Penanganan sangat disesuaikan dengan penyebab terjadinya kondisi mual pada pasien. Misalnya, mabuk perjalanan dapat ditangani dengan pemberian antihistamin jenis H1, sindrom dispepsia dapat ditangani dengan antasida, antihistamin H2, serta obat-obatan jenis proton pump inhibitor. Konsumsi berlebih atau keracunan alkohol dapat ditangani dengan memberikan kopi hitam tanpa gula atau susu putih kepada pengidap. Pencegahan mual meliputi pengaturan jadwal makan agar tetap teratur, konsumsi makanan higienis, menjadi keadaan kondusif agar stres tidak mudah tercetus, tidak menggunakan ponsel atau membaca buku saat dalam perjalanan, dan peningkatan daya tahan tubuh jika mual terjadi dalam durasi waktu yang lama dan tidak kunjung hilang, disertai dengan rasa nyeri di bagian perut. Pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan. Selain itu, pemeriksaan juga harus dilakukan jika mual tersebut menimbulkan muntah, terutama jika terdapat bercak darah pada muntah tersebut. Hal itu bertujuan untuk memastikan apa penyebab utama dari kemunculan darah tersebut. Untuk pengertian obat antiemetik,
Antiemetik adalah obat-obatan yang dikonsumsi untuk mengatasi mual dan muntah. Mual dan muntah dapat disebabkan oleh beragam hal seperti morning sickness, mabok perjalanan, atau karena konsumsi obat tertentu. Masing-masing obat antiemetik pun dapat memicu efek samping yang perlu Anda diskusikan dengan dokter. Apa itu antiemetik? Antiemetik atau anti muntah adalah jenis obat-obatan yang membantu mengatasi gejala mual dan muntah. Obat antiemetik juga digunakan dalam penanganan mual dan muntah yang disebabkan oleh obat lain, serta mual dan muntah akibat morning sickness, infeksi, mabuk perjalanan, maupun flu perut. Obat antiemetik ini bekerja dengan menghambat senyawa dan spesifik di dalam tubuh. Senyawa tersebut dapat memicu reaksi seperti mual dan muntah pada banyak kondisi. Obat antiemetik sendiri banyak jenisnya karena masing-masing obat memiliki kegunaan unik pada berbagai kondisi. Walau terlihat sederhana, rasa mual yang kita rasakan merupakan proses yang kompleks. Pemicu yang berbeda akan membutuhkan jenis obat yang berbeda pula. Jenis-jenis obat antiemetik dalam berbagai kondisi. Di antaranya yaitu ada obat antiemetik untuk mabuk perjalanan, obat antiemetik saat menjalani operasi, obat antiemetik untuk flu perut, obat antiemetik untuk pasien yang menjalani kemoterapi, obat antiemetik untuk ibu hamil, obat antiemetik akibat masalah pencernaan, obat antiemetik akibat cemas berlebih. Untuk penjelasan yang pertama yaitu ada obat antiemetik untuk mabuk perjalanan. Beberapa obat antihistamin memiliki efek antiemetik untuk mencegah mual dan muntah akibat mabuk perjalanan. Obat-obatan tersebut mampu menurunkan kepekaan telinga bagian dalam terhadap gerakan kepala. Beberapa contoh antiemetik untuk atasi mabuk perjalanan yaitu ada dimenhydrinate, diphenhydramine, methicillin, promethicillin. Untuk obat untuk mabuk perjalanan ini bisa diminum setidaknya 2-3 jam sebelum waktu keberangkatan. Obat-obatan ini tidak boleh dikonsumsi berbarengan dengan alkohol, obat penenang, atau obat tidur. Methicillin tidak dianjurkan dikonsumsi anak di bawah 12 tahun atau untuk wanita hamil dan menyusui kecuali direkomendasikan dokter. Obat antiemetik saat menjalani operasi. Pasien yang menerima tindakan anestesi saat hendak operasi kerap mengalami mual dan muntah. Untuk itu, beberapa jenis kelompok obat antiemetik pun mungkin akan diberikan dokter. Obat-obat tersebut ada yang berasal dari penghambat reseptor serotonin, penghambat reseptor dopamin, dan kortikosteroid. Beberapa contoh obat antiemetik saat menjalani operasi tersebut termasuk dalam contohnya yaitu ada dexamethasone, droperidol, granisetron, metopramidin, ondansetron. Obat mual sehabis operasi atau sehabis kemoterapi. Mual atau muntah setelah operasi dapat disebabkan oleh anestesi yang digunakan selama operasi. Obat mual yang bisa digunakan selain di atas antara lain yaitu ada penghambat serotonin seperti ondansetron atau penghambat dopamin seperti metoclopramide. Obat metoclopramide memiliki efek samping yang memperlambat gerakan, menyebabkan tremor, mengantuk, dan kegelisahan. Obat yang digunakan untuk mual akibat efek obat bius dan kemoterapi biasanya tidak dijual bebas alias perlu resep dokter. Yang ketiga itu ada obat antiemetik untuk flu perut. Flu perut terjadi ketika lambung atau usus mengalami iritasi atau peradangan sebagai dari akibat infeksi virus atau bakteri. Muntah menjadi salah satu gejala flu perut yang dapat berbahaya jika tidak dikendalikan. Beberapa contoh antiemetik yang mungkin diresepkan dokter untuk penderita flu perut yaitu ada natrium sitrat, ada asam fosfat, dan bismut subasilat. Yang keempat itu ada obat antiemetik untuk pasien yang menjalani kemoterapi. Untuk penanganan kanker sering menimbulkan efek samping mual dan muntah bagi pasiennya.
Dokter biasanya akan meresepkan obat antiemetik sebelum dan sesudah kemoterapi demi mencegah efek samping tersebut serta membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. Obat antiemetik untuk pasien kanker pun dapat bermacam-macam seperti obat yang berasal dari kelompok penghambat reseptor serotonin, penghambat reseptor dopamin, penghambat reseptor NK1, dan kortikosteroid. Obat diantaranya untuk menangani pasien yang menjalani kemoterapi yaitu ada aprepitans, dexamethasone, dolasetron, ondansetron, palonosetron, prochlorperazine, rolapitan, granisetron. Yang kelima itu ada obat antiemetik untuk ibu hamil. Ibu hamil mungkin sangat akrab dengan morning sickness. Kondisi ini ditandai dengan mual bahkan muntah di jam berapapun. Obat antiemetik mungkin akan diberikan dokter jika gejala yang dirasakan sangat parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa contoh obat antiemetik untuk atasi morning sickness yaitu ada dimenhydrins, prochlorperazine, promethazine, dan vitamin B6. Yang keenam itu ada obat mual akibat masalah pencernaan. Penyakit pencernaan seperti keracunan makanan dan muntaber dapat memunculkan gejala mual dan muntah. Untuk mengatasi gejala ini, dokter dapat meresepkan obat anti mual berikut. Yang pertama itu ada emetrol. Emetrol atau asam fosfat umumnya digunakan sebagai obat untuk mengatasi mual akibat infeksi pada pencernaan seperti kasus keracunan dan muntaber atau akibat makan berlebih. Namun emetrol tidak boleh digunakan oleh pengidap diabetes tanpa pengawasan ketat dari dokter karena mengandung gula. Emetrol tidak boleh dikonsumsi lebih dari 5 dosis dalam 1 jam tanpa berkonsultasi dengan dokter. Konsultasikan juga dengan dokter sebelum menggunakan obat ini jika Anda hamil atau menyusui dan jika ingin digunakan untuk anak kecil. Yang kedua yaitu ada bismuth subsalicylate. Bismuth subsalicylate adalah obat yang bisa meredakan mual dan sakit perut. Wanita hamil atau menyusui harus berkonsultasi dengan dokter mereka sebelum menggunakan obat mual ini. Pasalnya, sifat salisilat yang terkandung dalam obat ini mirip dengan aspirin, yang diketahui dapat membahayakan janin dan bayi. Orang yang alergi terhadap aspirin atau obat terkait juga tidak boleh menggunakan bismuth subsalicylate. Yang ketujuh ada obat mual akibat cemas berlebih. Cemas juga bisa menyebabkan Anda merasa mual dan berakhir muntah. Ini adalah cara tubuh bereaksi terhadap stres dan rasa panik yang timbul. Untuk mengatasi mual akibat kecemasan berlebih, umumnya dokter akan meresepkan obat antiemetik seperti prochlorperazine. Obat mual ini bekerja mengendalikan rangsangan abnormal di otak. Prochlorperazine adalah obat anti muntah sekaligus antipsikotik yang biasa diresepkan untuk mengobati skizofrenia. Namun ini bukan obat untuk menyembuhkan penyakit, melainkan hanya membantu meredakan gejala mual yang sering diakibatkan. Penggunaan antiemetika diberikan kepada pasien dengan keluhan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mabuk jalan atau mabuk darat. Penyebab utama mabuk darat adalah pertentangan antara informasi yang disalurkan oleh organ keseimbangan otak di satu pihak dan informasi dari indera-indera lain di lain pihak. Yang kedua ada mabuk kehamilan. Jenis muntah ini biasanya terjadi antara minggu ke-6 dan ke-14 dari masa kehamilan akibat kenaikan pesat dari HCG, human gonadotropin. Gejala-gejala pada umumnya tidak hebat dan hilang dengan sendirinya. Maka sedapat mungkin jangan diobati agar tidak mengganggu perkembangan organ-organ janin. Mual atau muntah yang disebabkan penyakit tertentu seperti pada pengobatan dengan radiasi atau obat-obatan sitostatik. Efek samping masing-masing jenis obat antiemetik yaitu ada antiemetik dapat berasal dari berbagai kelompok obat-obatan. Masing-masing kelompok obat tersebut akan memicu efek samping tertentu sehingga pastikan Anda memahaminya sebelum obat digunakan. Berikut ini efek samping yang khas pada berbagai kelompok obat yang memiliki antiemetik. Yang pertama ada antihistamin, memiliki efek samping mengantuk, mulut kering, dan hidung kering. Yang kedua ada bismuth subsalicylate,
Efek sampingnya yaitu ada feses gelap dan kehitaman serta perubahan pada warna lidah. Yang ketiga ada kortikosteroid, gejala gangguan pencernaan, peningkatan dahaga dan nafsu makan serta jerawat. Yang keempat ada pemblokir reseptor dopamin, kelelahan sembelit, telinga berenging, mulut kering, gelisah dan kejang otot. Itu efek samping dari pemblokir reseptor dopamin. Dan untuk efek samping dari penghambat reseptor NK1 yaitu mulut kering, penurunan volume urin dan heartburn. Yang terakhir itu ada penghambat reseptor serotonin, kelelahan mulut kering dan sembelit. Penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerjanya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ada antikolinergik, ada antagonis dopamin, ada antagonis reseptor, dan ada kortikosteroida. Untuk antikolinergik, kelompok ini obat yang digunakan yaitu skopolamin dan antihistamin. Untuk antagonis dopamin, contoh obat golongan ini adalah propulsif dan derivat butirfenon. Untuk kortikosteroida, contoh obatnya itu ada dexamethasone. Efek samping pada penggolongan obat berdasarkan mekanisme obat. Efek sampingnya yang terpenting adalah sedasi dan gelisah berhubung rintangan darah otak. Efek samping lainnya berupa gangguan lambung, usus serta gangguan ekstrapiramidal, terutama pada anak-anak kecil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.